Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya minta wawasan pengetahuan tentang sejarah Indonesia, begitu Pak. Kurang lebihnya siapa tahu bermanfaat bagi saya sendiri ataupun anak-anak cucu saya yang masih dalam pendidikan ataupun pemirsa YouTube saya di luaran sana. Muga-muga harapan dewek, harapan kula pribadi muga-muga nggih kaweruh panjenengan niku saged dimangertosi kalian tiang kathah sak Indonesia umume kanggo pelajaran lah pepiling supaya kalau dewek ki lebih cinta maring Indonesia. Nah, niku menurut jenengan niku ceritane niku kepripun Pak jaman biyen nggih monggo. Nah, ini terima kasih dan matur nuwun atas komentarnya, dan saya supaya menjelaskan masalah proklamasi, tapi ini manut kemampuan saya. Nah, yang saya awali ini begini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mendoakan seluruh pejuang yang telah berjuang dari awal hingga sampai kemerdekaan hingga sampai selanjutnya. Jadi kita mendoakan para mereka-mereka yang menancapkan tonggak-tonggak sejarah di seluruh tanah air ratusan tahun yang lalu. Maka kita mendoakan atau berdoa bersama, mudah-mudahan seluruh berjuang tersebut arwahnya diterima di sisi Allah yang Maha Esa. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita berdoa, kita membaca Fatihah 3 kali. Al-Fatihah. Nah, terima kasih. Nah, ini akan saya membuka mengenai pengertian atau pengalaman sejarah Indonesia. Tapi ini manut kemampuan saya. Jadi tidak harus sesuai dengan kalimat sejarah yang di buku. Ya juga saya dasarnya dari situ, cuma manut kemampuan. Karena kalau dilihat saya supaya cerita masalah itu, sebenarnya saya bukan faknya. Sebenarnya tidak mampu lah. Tapi ya tidak ada jeleknya kita utarakan semampu saya. Lainnya saya akan menguraikan sekelumit sejarah Indonesia dari awal, kalau perlu nanti sampai ke proklamasi. Ini yang akan saya urai. Nah, ini untuk generasi penerus harus menjadi pemikiran atau perhatian untuk menambah wawasan. Nah, makanya sejarah yang ratusan tahun yang lalu itu dipelajari. Salah satunya bangsa Indonesia bisanya bangkit, bisanya lepas dari penjajahan harus dimajukan dulu. Waalaikumsalam. Nenek. Nah, ngerti cerita di sini neng. Neng. Kayaknya lu main keton kamera di situ deh lah. Nih, ada kawan saya ini mampir di sini. Kene lho, ngrungokna cerita men aja aku tok sing ngrungokna cerita, anak kancan kene. Terus napa kita kanti. Makanya yang namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo mempunyai ide, mempunyai gagasan bahwa satu-satunya bangsa Indonesia bisanya bangkit, bisanya lepas dari penjajahan, bisanya mencapai kemerdekaan. Itu
harus dimajukan dulu bangsa Indonesia, dipandaikan, dididik supaya berilmu. Nah, makanya pada tahun 1908 yang namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo mendirikan perkumpulan Budi Utomo yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi sejak itu perkumpulan-perkumpulan di bidang pendidikan itu dipraktekkan, dilaksanakan, mendidik seluruh siswa-siswi Indonesia supaya ada kemajuan, supaya pandai, supaya berilmu. Maka selanjutnya juga ditunjang oleh Bapak Suwardi Suryaningrat yang bergerak mendirikan taman siswa, yaitu mendidik seluruh siswa-siswi Indonesia. Ini seluruh Indonesia dididik, disekolahkan supaya pandai, supaya berilmu. Maka kalimat berilmu ini sebenarnya harus menjadi acuan bagi kita semua ke depan, terutama di bidang pendidikan. Nah, maka ini harus ini setelah Suwardi Suryaningrat mengadakan taman siswa, karena Suwardi Suryaningrat kan darah priyayi, kalau bahasa Jawa itu darah priyayi, darah ningrat, karena dia ingin akrab dengan rakyat, maka namanya diganti menjadi Ki Hajar Dewantoro, yang di kemudian hari yang namanya Ki Hajar Dewantoro diangkat sebagai pahlawan nasional, namanya diabadikan menjadi Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Maka setiap hari kelahiran Bapak Ki Hajar Dewantoro diperingati sebagai Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Ya kan? Selanjutnya, beberapa tahun ke depan, bangsa Indonesia dapat kemajuan dari pendidikan tersebut, mempunyai kesadaran memikirkan negara kita yang masih dalam penjajahan. Sebagian besar timbul nasionalisme Indonesia, juga timbul perkumpulan-perkumpulan kepemudaan. Itu sifatnya tetap masih kedaerahan, belum secara nasional. Namun intinya untuk mencapai kemerdekaan. Ini organisasi kepemudaan. Banyak sekali organisasi kepemudaan. Tidak bisa diurai di sini. Itu membutuhkan kecermatan yang luar biasa kalau bisa mengurai sesuai sumber. Nah, ini saya cerita hanya garis besarnya. Nah, setelah organisasi kepemudaan bisa dibangun sehingga bisa mengadakan kongres kepemudaan sampai 2 kali atau 3 kali, tapi tanggalnya lupa. Yang inti saja ini kongres pemuda yang kedua. Itu seluruh pemuda, organisasi kepemudaan itu bersumpah mengakui satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, yang disebut Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Itu diperingati Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya, ini sudah menyusun taktik bagaimana caranya perjuangan menuju kemerdekaan.
Tapi selanjutnya ini penjajahan babak baru. Pada tanggal 10 Januari 1942 datanglah tentara Jepang masuk Indonesia Bleng. Berperang mengusir Belanda yang sedang menguasai bangsa Indonesia. Singkatnya dalam waktu 3 bulan Belanda bisa dikalahkan. Lalu Jepang menggantikan kedudukan Belanda menjajah Indonesia, menguasai bangsa Indonesia, menindas bangsa Indonesia. Jadi siapapun penjajahnya karena sifatnya penjajah tetap membuat kesengsaraan bangsa Indonesia. Nah, ini singkat saja saya ambil poin-poinnya. Setelah sampai tahun 44, Aduh, repot-repot, Mbah. setelah sampai tahun 44, 1944, ini Ya ora apa-apa. Jepang juga sudah menguasai negara Asia Tenggara utawa ASEAN sekarang. Antara lain Birma, dulu namanya Birma, sekarang Myanmar. Birma utawa Myanmar. Terus Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina itu sudah dikuasai oleh tentara Jepang. Sudah dijajah oleh tentara Jepang. Jadi bukan hanya Indonesia, juga Jepang sedang berperang dengan sekutu atau Amerika Serikat di lautan Pasifik. Jadi bangsa Jepang pada waktu itu seolah-olah menguasai dunia. Namun sampai tahun 1944, Jepang merasa terpuruk atau istilah kewalahan menghadapi sekutu di dalam perang Pasifik. Nah, pada tanggal 14-15. Nah, ini golongan pemuda di Indonesia. Seluruh pemuda di wilayah Indonesia, seluruh perwakilan wilayah Indonesia itu ada di Jakarta, termasuk perwakilan golongan tua. Yang golongan muda ialah antara 20 sampai 25 tahun umurnya. Golongan tua antara 40, 45 sampai 50. Ini golongan muda ini sudah mendengar desas-desus bahwa Jepang sudah kalah dalam perang Pasifik melawan sekutu. Dimungkinkan beberapa jam akan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ini golongan muda itu sudah mendengar. Ini sebenarnya banyak yang dilewati, tapi saya tadi lupa. Ini saya teruskan aja. Ini tadi kan ada peristiwa Rengas Dengklok Barang, ada BPUPKI, PPKI, tapi ini sudah terlewat. Ini saya teruskan aja. Waktunya ada cukup. Ngesuk sing DDPKI karo sing Rengas Dengklok ngesuk diceritakna khusus, Pak. Iya. Ini lain waktu. Nah, ini saya teruskan. Ini sasarannya sampai merdeka ini. Oh, itu Rengas Dengklok masih terus. Ini belum. Nah, ini nanti saya uraikan. Ya sekelumit lah. Iya. Setelah golongan pemuda mendengar desas-desus bahwa Jepang sudah kalah dalam perang Pasifik, maka golongan pemuda mengutus salah satu pemuda, kalau tidak salah itu namanya Sultan Syahrir, mengunjungi Bung Hatta, mengatakan bahwa golongan pemuda sudah mendengar kekalahan Jepang dalam perang Pasifik. Maka Sultan Syahrir mengusulkan bahwa Bung Karno harus segera memproklamasikan negara Indonesia, harus, kepada Bung Hatta.
Ternyata Bung Hatta belum bisa mengabulkan permintaan Sultan Syahrir atau golongan pemuda, maka untuk tidak mengecewakan, Sultan Syahrir diajak ke kediamannya Bung Karno, Soekarno pada waktu itu. Juga di dalam kediaman Bung Karno, Sultan Syahrir juga mengatakan apa yang dikatakan kepada Bung Hatta. Namun Bung Karno belum bersedia mengabulkan golongan muda, yaitu memproklamasikan negara Indonesia. Belum bersedia. Sebab masih dalam pemikiran Bung Karno belum percaya penyerahan Jepang kepada sekutu, masih mencari informasi Bung Karno. Dan kalau Soekarno melaksanakan proklamasi di luar PPKI, yaitu pertemuan PPKI kan dijadwalkan tanggal 18 Agustus. Padahal janji dari Jepang, cepat lambatnya proklamasi Indonesia tergantung pertemuan PPKI nanti tanggal 18. Ternyata Bung Karno belum mau. Alasannya, kalau diproklamasikan di luar kerangka PPKI yang disetujui oleh Jepang, maka Indonesia harus menghadapi dua musuh sekaligus. Maka akan lebih berat daripada menghadapi satu musuh. Artinya, kalau diproklamasikan sebelum pertemuan PPKI dengan Jepang, mungkin Jepang akan menghalang-halangi, akan tetap menguasai negara Indonesia. Berarti tidak boleh memproklamasikan Indonesia, itu yang satu. Yang kedua, menghadapi datangnya tentara sekutu, yaitu Belanda, Inggris, dan Amerika, yang akan menggantikan kedudukan Jepang di Indonesia. Jadi menghadapi dua musuh sekaligus berat. Makanya Bung Karno belum mau, karena ini menyangkut bangsa dan negara yang luar biasa, tidak gegabah. Nah, makanya Sultan Syahrir pulang ke golongan pemuda. Lalu golongan pemuda rapat. Intinya sama yang diutarakan Sultan Syahrir. Artinya bangsa Indo ini dalam rapat kepemudaan, ini yang memimpin Khairul Haleh, kalau tidak salah, yang memimpin rapat golongan pemuda. Itu golongan pemuda menuntut tuntutan bahwa bangsa Indonesia harus segera diproklamasikan. Jangan menunggu pemberian orang lain atau kerajaan lain. Artinya jangan menunggu pemberian Jepang. Jadi masalah kemerdekaan harus diperjuangkan oleh pejuang-pejuang bangsa Indonesia sendiri. Semua hubungan yang dengan kemerdekaan dengan Jepang harus diputus. Itu di dalam rapat kepemudaan setelah Sultan Syahrir mendekati Bung Karno belum bersedia. Lah maka ini setelah rapat, lalu golongan pemuda karena Bung Karno menolak. Oh belum, ini belum sampai ke situ. Nah ini golongan pemuda mengutus lagi dua orang pemuda, yaitu kalau tidak salah Wikana dan Darwis, yang diutus golongan pemuda mendatangi Bung Karno. Kalimatnya sama yang seperti diutarakan di rapat pemuda tadi, yang sudah diuraikan tadi kepada Bung Karno. Tetapi Bung Karno tetap belum mau. Makanya Wikana sampai bilang, kalau Bung Karno tidak mau menguraikan proklamasi, mungkin esok hari akan ada pembunuhan. Bung Karno gagal menjadi bapak. Maksudnya gagal, ini pendapat saya. Maksudnya mungkin dimaksud gagal menjadi orang tua yang dipercaya oleh raja senegara. Karena supaya
mengutarakan proklamasi tidak mau. Maksud gagal ini pendapat saya. Maka Bung Karno dengan emosi juga marah. Lah di dalam cerita itu muncul dikotomi kedua belah pihak, dari pihak orang tua dan pihak pemuda. Muncul dikotomi membuat ke permukaan. Nah terus terang saja, kata dikotomi saya sendiri itu sebenarnya tidak tahu apa sebenarnya yang sebenarnya. Lah manut tafsiran mungkin, ini pendapat saya, mungkin itu problem baru atau permasalahan baru, mungkin itu maksud. Ini saya teruskan. Lalu Bung Karno marah, tidak usah menunggu esok hari, sekarang saja seretlah saya ke pojokan sana, sudahilah nyawa saya, tidak usah nunggu esok hari. Seandainya ada apa-apa nanti di kemudian hari, mungkin Syahrir yang bertanggung jawab, bukan Wikana, ini Syahrir. Ya, ternyata itu perundingan gagal. Golongan tua dan golongan muda tidak ada kesepakatan, maka Wikana dan Garis pulang ke kubu kemudaan, lapor kepada pimpinan kemudaan. Pimpinan pemuda pada waktu itu kalau tidak salah Sukarni namanya. Lah setelah itu golongan pemuda ada ide lain, yaitu akan mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Nah ini judulnya lain, judulnya Peristiwa Rengas Dengklok, judulnya selanjutnya. Karena Bung Karno menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan pada hari yang secepatnya, maka golongan pemuda mengambil karo versi golongan tua itu menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi kalau versi golongan pemuda bukan menculik, tapi mengamankan. Lah Bung Karno dan Bung Hatta, Bung Karno juga sekeluarga diamankan ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok adalah wilayahnya terpencil dari arah Jakarta ke Cirebon, kurang lebih 15 km dari arah Jakarta ke Cirebon. Jadi itu daerah terpencil, itu kota kecil. Tujuannya pemuda mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta agar nanti kalau Bung Karno akan memproklamasikan negara Indonesia tidak dihalang-halangi oleh tentara Jepang, tidak diprovokasi, pasti tidak boleh. Artinya jadi tidak bisa memproklamasikan negara Indonesia. Tujuan golongan pemuda kalau di Jakarta tidak bisa, nanti akan diproklamasikan di kota Rengas Dengklok tujuannya. Lah akhirnya di Jakarta yang namanya Mr. Ahmad Subarjo, itu ketua PPKI kalau tidak salah. Itu orangnya lebih tua, wawasannya luas, pengetahuannya luas, bisa dipercaya. Makanya Mr. Ahmad Subarjo di Jakarta datang ke kediamannya Bung Karno dengan mencari informasi kekalahan Jepang dalam peperangan. Lalu datang ke tempatnya Bung Karno, tidak ada Bung Karno. Loh ini kemana ini orang Bung Karno kok tidak ada, kemana gerangan perginya ini Bung Karno. Nah, maka dicari ke sana kemari tidak ketemu. Akhirnya ditemui oleh siapa namanya, namanya lupa lah, jadi namanya tidak disebutkan, oleh golongan pemuda. Lalu diberitahu bahwa Soekarno dan Bung Hatta diamankan ke Rengas Dengklok. Maka Mr. Ahmad Subarjo dengan pemuda tersebut, banyak itu tidak lebih dari 3 kalau tidak salah, tapi lupa namanya, lalu mengunjungi Soekarno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok. Setelah sampai di Rengas Dengklok, golongan pemuda tetap minta kepada Bung Karno agar segera
hari ini juga harus diproklamasikan negara Indonesia. Nah, ternyata Bung Karno tetap belum bersedia. Bung Hatta juga mengikuti pendapat Bung Karno, tidak akan berbuat apapun sebelum ada keturunan yang jelas, sebab ini mengenai negara dan bangsa. Sampai Bung Hatta mengatakan kepada golongan pemuda, silakan proklamasi disiarkan sendiri kalau berani. Itu Bung Hatta. Nah, ternyata tidak bersedia, maka Mr. Ahmad Subarjo mendekati Bung Karno, berbincang-bincang sebentar, lalu kembali kepada golongan pemuda mengatakan, sudah, esok hari akan diproklamasikan negara kita. Percayalah padaku, saya menjadi jaminannya, nyawa saya menjadi jaminan. Nah, akhirnya golongan pemuda menerima, percaya dan menerima. Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta dikembalikan ke Jakarta. Itu kalau tidak salah sudah jam 5 sore. Lalu sampai ke Jakarta, ini jadi masih ada, tapi lewat bisa. Terlalu lama kalau diurek. Setelah di Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta terus menyusun teks proklamasi. Diceritakan sampai jam 4 pagi baru selesai. Padahal hanya 3 kalimat. Kalau di pendidikan namanya 3 alinea. Alinea apa ya juga saya tidak tahu. Ternyata sampai jam 4 pagi baru selesai. Nah, ini terus ganti judul. Judulnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebelum teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan, Soekarno terlebih dahulu pidato yang lengkapnya sebagai berikut. Nah, ini pidatonya Bung Karno. Saudara-saudara sekalian, saya sudah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Lalu bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tapi sebenarnya kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya untuk benar-benar mengambil nasib bangsa Indonesia dan nasib tanah air dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata menetapkan bahwa sekaranglah saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami.
Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian saudara-saudara, sekarang kita telah merdeka. Tidak ada satu ikatan pun yang mengikat tanah air kita, bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Indonesia. Merdeka kekal abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Nah, setelah itu Suhud dan Latif Hendradiningrat mengambil bendera merah putih, dipasang di tiang pengibaran bendera. Bersamaan dengan dikeretnya bendera merah putih, seluruh peserta rapat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba siapa yang mau mewakili peserta rapat menyanyi lagu Indonesia Raya? Anda susah, silakan. Isa orang dera. Oh, Nah. insya Allah isa. Indonesia Raya tok ora iso udu wong Indonesia. Oleh mbae lho, sejarah iki kaya maca buku ndra tanpa mbocot teks. Nah, kalau tidak ada, saya teruskan. Nyanyi, ini gini. Nyanyi mewakili peserta rapat pada waktu itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagunya begini. Nyanyi, Mbak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Setelah itu kelanjutannya sambutan dari perwakilan Jakarta, yaitu disambut oleh Bapak Suwiryo dan diteruskan oleh Dr. Muwardi. Nah, sampai ini selesai proses proklamasi. Nah, silakan Anda. Oh. Matur nuwun, Mbah. Dadi kuwi ceritane ngampi tekan upacara pertama kuwi ya, Mbah. Ya. Upacara pertama Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya. Waktu gue cerita. Matur nuwun banget, Mbah, atas penjelasannya. Nah, ini sedulur-sedulur semuanya semoga bermanfaat bagi saya. Amin. Dan bermanfaat bagi penonton semuanya. Ini Amin. luar biasa ini. Ini tanpa tag. Karena Bapak Darslim ini sudah penglihatannya itu sudah enggak jelas, pendengarannya pun harus disambung dengan alat, sedulur-sedulur ya. Ini luar biasa. Menceritakan sejarah seperti membaca buku.
tidak ada tambahannya dan sangat luar biasa sekali. Ini bagi pejabat, presiden, kepolisian, orang-orang yang berdiri duduk di ketatanegaraan ini memang benar-benar wajib nonton ini. Luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Bapak Daslim dapat menjelaskan sejarah begitu. Pokoknya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ini terima kasih sekali, semoga bermanfaat. Saya mohon dukungan dan subscribe-nya untuk para penonton, pendukung channel agar saya lebih semangat untuk membuat video-video kreatif berikutnya. Nanti. Ya, gimana? Ini saya tambah sedikit. Nah, monggo. Ini urian tadi, sumbernya ini sejarah Indonesia yang sampai tahun 1900 atau sampai perjuangan Raja Sisingamangaraja, sumbernya ini dari buku mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Luar biasa. Terus Pak. selanjutnya sumbernya dari sejarah menelusuri jejak peristiwa untuk SMA MA kelas 11 program ilmu pendidikan alam. Nah, terima kasih matur nuwun. Luar biasa. Padahal jenengan SD niku mboten tamat nggih, Pak. Nah, niku terus terang mawon, luar biasa sekali, Pak. Terus terang saja kalau saya menguraikan pendidikan atau mengatakan pendidikan saya malu saya. Saya tidak punya muka. Nah, tapi ini luar biasa sekali. Berkat kehendak Allah lah saya bisa begini, ini kehendak Allah, bukan saya bagaimana bukan. Makanya saya bersyukur kepada Allah. Makanya berhubung saya bangsa Indonesia harus mendukung, harus berjuang, harus mengacungi jempol kepada bangsa Indonesia sendiri. Kalau anda tahu bangsa Indonesia itu bagaimana luar biasa. Nih kalau diurai ini panjang lebar, luar biasa. Jangan menganggap lah bangsa Indonesia kerdil, tidak ada apa-apanya, orangnya buruh nyadap. Oh jangan gitu, keliru itu. Keliru ya, Mbak? Salah, keliru. Nah, kalau saya orangnya sudah setua ini, semacam ini, ya tuh dia yang tidak, saya mengacungkan jempol pada bangsa Indonesia luar biasa. Coba ini tambahan sedikit ya. Iya, ora apa-apa, Mbak, ora apa-apa. Kalau bangsa Indonesia merasa kerdil, meremehkan bangsa sendiri, melecehkan, merendahkan, itu dimungkinkan kalau bangsa Indonesia banyak yang berpendapat sebegitu, itu dimungkinkan nanti ke depannya akan dikuasai lagi oleh bangsa asing, dijajah kembali. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga. Bangsa Indonesia luar biasa, lebih mampu dari bangsa Barat yang sudah maju. Makanya kita harus, jangan masalah bangsa Indonesia itu Pak Darsim orang budek, wong Blok Mendayun, sampai sekarang masih miskin. Orang pedalaman ya, Pak. Manggone nang alas tutupan yo angger resmi. Orang metu surate lho, Gur, surat HTR apa kok diusir karo pemerintah, Mbah. Nah, pindah pundi Mbah angger diusir, Mbah? Hah? Angger diusir nang ale pemerintah pindah Kalau pundi? lah saya bingung mau kemana. Makanya ini tambah sedikit. Kita hidup di Blok Mendayun ini kan tanahnya tanah numpang kepada pemerintah. Iya, benar. Makanya kalau saya meremehkan pemerintah, lalu Blok Mendayun setutupan sini diusir, dibawa ke pinggir laut, dilepas di laut, bagaimana? Makanya kita sebagai warga Indonesia hidup di tutupan ini, di Blok Mendayun, maka harus terima kasih, mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada pemerintah. Iya, Mbah. Nah, Matur nuwun, kenapa? Karena ini kan hak pemerintah. Ternyata tidak diusir, justru malah dibina,
diberi surat, dibina suratnya laku untuk pinjam di bank. Nah, saya niku berkat Tidak Jokowi hanya ini, Mbah. tidak hanya sertifikat laku di bank, berarti pemerintah luar biasa. Kita mengajukan pemerintah, mari kita bangun negara kita. Amin, Mbah. Nggih. Ya, Walaupun sistem kontrak nang tutupan wis matur nuwun lah ya, Mbah ya. Iya, Terima kasih matur sekali nuwun. untuk pemerintah Indonesia yang telah mengizinkan kami untuk duduk diam mencari makan, menikmati sisa-sisa hidup kami di tutupan. Sialang Barat Muara Burnai 2. Oke, terima kasih matur nuwun Ya. banget Mbah penjelasannya. Nah, nanti diberi hari, tanggal, bulan, tahun. Napa nih Mbah? Niki hari nih toh? Iya. Oh, cerita niki kon diberi. Nah niki sesuane Mbah niki kon diwai hari, tanggal, bulan dan tahun. Niki hari apa iki, Ndra? Hari Sabtu. Sekarang hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 6 Agustus. Jadi video ini dibikin sengaja untuk menyongsong hari kemerdekaan Indonesia. Makanya di situ ada lagu Indonesia Raya. Ini sebagai penyemangat untuk generasi muda, untuk kita semuanya dan rakyat Indonesia. Semangat, besok kita peringati 17 Agustus dengan upacara minimal. Karena itulah bukti kepedulian kita kepada perjuangan para leluhur kita. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih Mbah Taslim. Ya, Ini benar-benar kembali. mutiara yang tidak ada bungkusnya ini, apalagi penjelasannya ini enggak pakai baju. Beginilah keadaan kami orang desa, orang pedalaman. Saya mohon maaf sekali. Dan sekali lagi saya mohon dukungannya, dukungan like, subscribe, komentar, dan bagikan video ini semoga bermanfaat. Dan dukung saya terus sehingga saya lebih semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat. Tentunya masih tetap dalam channel Sinaune Urip. Nah, oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.